Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ibnu Ahlabsi dengan NIM 2502101137. Oke, hari ini aku akan olahraga sambil belajar. Sekalian jalan sehat, sekalian bahas tugas kuliah juga, biar dua-duanya nggak keteteran. Nah, jadi topik kita hari ini adalah mekanisme pelayanan publik. Nah, sebelum itu, teman-teman pasti pernah kan ngurus surat di dokumen di kantor pemerintahan. Kita nunggu nih dari pagi, tiba-tiba disuruh besok balik lagi karena kurang satu dokumennya. Nah, yang kayak gini nih yang akan kita bahas sampai tuntas, sambil jalan otak pun ikut jalan. Ayo gas. Jadi gini, pelayanan publik itu bukan kebaikan hati dari pemerintah, itu kewajiban. Karena jadi kita nih bayar pajak, ikut memilih siapa pimpinannya. Jadi wajar negara balikin dengan berupa layanan seperti pembuatan KTP, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, sekarang gimana sih caranya agar kita tahu bahwa layanannya ini bagus apa jelek? Ternyata ada rumusnya nih teman-teman. Namanya self-qual. Ada 5 poin nih. 1. Fasilitas fisiknya, ruang tunggu, teknologi, penampilan petugasnya. 2. Reliability, janjinya bakal ditepatin sesuai prosedur. 3. Cepat tanggap kalau ada keluhan. 4. Asuransi, bikin kita percaya dan ngerasa aman. Dan yang terakhir adalah empati, petugasnya peduli, bukan hanya sekedar formalitas doang. Nah, ini nih inti pembahasannya. Harusnya ada 6 mekanisme pelayanan yang harusnya jalan bareng biar pelayanan publik ini tidak berantakan. Yang pertama adalah standar pelayanan, seperti kayak kontrak gitu. Contohnya syarat, prosedur, biaya, dan lain-lain, agar semuanya jelas dari awal hingga akhir. 2. Maklumat pelayanan, jangan ditulis dipajang di kantor ataupun di website. Yang ketiga adalah PTSP alias satu pintu. Jadi nggak perlu lagi nih keliling-keliling dinas yang nggak jelas. Yang keempat adalah kanal pengaduan aktif. 5. Survei kepuasan masyarakat. Nah, ini nih wajib dilakukan secara berkala dan hasilnya pun harus dipublikasikan. Yang keenam adalah audit dan pengawasan. Dari dalam ada inspektorat dan dari luar ada ombudsman dan DPR. Nah, jadi kalau enam-enamnya dijalankan secara lancar, tidak ada lagi nih yang antrian berjam-jam kayak tadi. Nah, sekarang kita putar balik, sama kayak kenyataan di lapangan yang suka putar-putar juga. Beberapa hambatan yang sering terjadi adalah kurangnya responsif, kurangnya informatif, kurangnya koordinasi, lokasi yang sulit dijangkau, birokratis, dan yang paling nyebelin, nggak mau dengerin aspirasi masyarakat. Nah, jadi adanya jarak lebar antara aturan ideal yang tertulis di atas kertas sama praktik nyata di lapangan. Biar nggak cuma sekedar teori, kita juga bahas nih contoh nyatanya. Pada tanggal 11 Mei 2026, sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah keracunan di Surabaya habis makan program makan bergizi gratis alias MBG. Diduga karena bahan makanannya terkontaminasi. Nah, mari kita coba tarik dari self-qual tadi. Katanya makan bergizi, nggak ditepatin. Artinya reliability-nya gagal. Dan informasi penyebabnya pun lambat disampaikan. Artinya transparansinya rendah dan juga anggarannya pun gede, tapi kejadiannya pun tetap berulang. Artinya efisiensinya pun gagal. Nah, satu kasus doang udah nunjukin bahwa jika satu dari 6 mekanisme tersebut hilang atau bolong, maka dampaknya pun bisa langsung dirasakan ke masyarakat. Jadi intinya, pelayanan publik yang baik itu bukan cuma soal sekedar petugas yang ramah, tapi juga soal ada enggaknya standar yang jelas, kanal pengaduan yang aktif,
dan apakah pengawasannya benar-benar berjalan. Nah, tapi juga kita harus ingat juga nih, kalau kita mendapat layanan yang tidak sesuai standar, kita laporkan ke lewat kanal situs yang resmi. Nah, segini dulu nih olahraga sambil belajarnya. Sampai ketemu di video berikutnya.